Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali kuliah kita Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Hari ini kita diskusikan sejarah ekonomi Islam pada masa Khalifah Utsmaniyah. Nah, sebelumnya saya sudah memposting ya, sudah mengupload video tentang sejarah ekonomi Islam masa Bani Abbasiyah. Nah, Khalifah Utsmaniyah ini adalah kekhalifahan yang melanjutkan Khalifah Bani Abbasiyah. Ya. Jadi Bani Abbasiyah ini runtuh karena diserang oleh kerajaan Mongolia. Jadi mereka kalah ya dengan kerajaan Mongolia yang datang menyerbu ke Khalifahan Abbasiyah yang pada waktu itu di penghujung ya di akhir abad ke-12 itu ataupun abad ke-13 ya. Khalifah Abbasiyah sudah sangat melemah ya. Jadi Khalifah Abbasiyah ini sebuah kerajaan ataupun sebuah kekhalifahan yang usianya itu sangat panjang, 500 tahun ya. Tetapi setelah mengalami era kegemilangan di bawah Harun ar-Rasyid, kemudian Bani Abbasiyah ini kemudian runtuh ataupun menurun karena waktu itu tingkat kesejahteraan sudah sangat tinggi, tingkat kemakmuran sangat tinggi sehingga ya umat-umat Islam mungkin sudah terlena ya, terlena dengan kekayaan, dengan kemakmuran, akhirnya tidak ada lagi semangat untuk berjuang. Nah, ketika datang tentara Mongol menyerang Baghdad, itu akhirnya ya tidak mampu melawan ya, dan akhirnya kerajaan ini pun runtuh. Nah, alhamdulillah kekhalifahan Islam kemudian dilanjutkan oleh Bani Saljuk ya, oleh Bani Saljuk yang masih bisa mempertahankan beberapa wilayah. Nah, kemudian dilanjutkan kembali oleh Utsmaniyah ya. Jadi ada banyak bani ataupun kerajaan-kerajaan kecil pasca runtuhnya Abbasiyah. Tapi yang paling menonjol itu Bani Saljuk ya. Kemudian diteruskan oleh Utsmaniyah, dan Utsmaniyah ini akhirnya mempersatukan kembali wilayah-wilayah Islam yang terserak di bawah satu kekhalifahan. Nah, Utsmaniyah ini itu didirikan pada tahun 1284 ya oleh Utsman Ghazi ya. Jadi namanya Utsman ya. Karena itu Bani Utsmaniyah ini mengambil nama pendirinya Utsmaniyah. Beda dengan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah mengambil nama itu dari Abbas ya. Abbas ini paman Nabi. Jadi mereka menarik nama dari sana. Nah, Utsmaniyah ini adalah sebuah kekhalifahan yang didirikan oleh Utsman Ghazi. Nah, Utsman Ghazi ini asal muasalnya adalah ya suku-suku kecil yang ada yang mereka juga terserak-serak kabilah-kabilah kecil, tapi Utsmaniyah ini Utsman adalah kepala suku yang paling kuat ya, yang paling kuat, dan akhirnya bisa mempersatukan suku-suku yang lain ya, keturunan Oghuz ya, mereka berasal dari wilayah sekitar Uzbekistan ya, Kazakhstan, kemudian sampai ke Turki itu. Nah, kerajaan Utsmaniyah ini sangat menarik karena di bawah Utsmaniyah wilayah Islam sudah sangat meluas ya, sangat meluas, dan sudah sampai ke daratan Eropa. Nah, Istanbul itu sendiri itu adalah sebuah kota yang berbatasan antara Asia dan Eropa. Jadi dibelah oleh sebuah selat ataupun sebuah ya laut kecil saja antara kedua daratan ini. Hari ini Turki sendiri sudah ada jembatan ya yang bisa menyambungkan di antara kedua daratan Asia dan Eropa tadi. Nah, jadi masa kekhalifahan Bani Utsmaniyah, Islam sudah sampai ke Eropa, sampai ke Perancis ya. Nah, tetapi karena nanti kalah perang ya, Islam tidak sampai ke sana. Di samping peradaban Barat juga sudah mulai muncul, ya, sudah mulai maju. Nah, akhirnya Utsmaniyah gagal perangnya di Eropa dan kembali lagi ke wilayah-wilayah Islam yang awal. Ya. Perluasan wilayah sudah sangat hebat. Nah, di sini
ada beberapa periode yang dibagi oleh sejarawan ya dalam pengembangan Bani Utsmaniyah ini. Yang pertama adalah periode tapal batas. Nah, periode tapal batas ini di awal-awal pendirian kekhalifahan Utsmaniyah ya, di mana Utsman berusaha memperluas wilayahnya. Jadi penaklukan wilayah sekitar ya, seperti Damaskus, ya, Syria, kemudian Irak, ya, kemudian dia sampai ke Mekah, Madinah, ya, itu semua ditaklukkan dan didirikan tapal batas ya, dan juga wilayah-wilayah yang berhadapan dengan wilayah kekuasaan Romawi yang pusatnya di Konstantinopel ya. Nah, kemudian periode yang kedua, periode sentralisasi, ini abad ke-15 ya. Abad ke-15 dilakukan sentralisasi karena wilayah sudah sangat luas, jadi ada sistem terpusat untuk mengontrol wilayah-wilayah ini. Nah, kemudian pada abad ke-17 dilakukan otonomi. Nah, jadi karena sudah sangat-sangat luas, bahkan Aceh sendiri ya, Aceh sendiri itu bagian dari wilayah Utsmaniyah. Tapi bukan melalui peperangan, karena Aceh sendiri yang mendeklarasikan dirinya tunduk kepada kekhalifahan Islam Bani Utsmaniyah. Jadi Aceh yang mendeklarasikan diri dan diterima oleh Utsmani, ya, oleh Raja Salim, Sultan Salim waktu itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah periode nasionalis modern. Nah, ini menjelang keruntuhan Utsmaniyah. Di Utsmaniyah ini runtuh karena nanti Turki berubah menjadi sebuah negara republik ya di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Bagaimana perkembangan ekonominya? Nah, perkembangan ekonomi Utsmaniyah sudah luar biasa ya. Yang paling menonjol adalah sistem wakaf. Nah, sistem wakaf ini menarik. Ada sebuah tesis yang mengkaji ya bagaimana perkembangan wakaf pada masa Bani Utsmaniyah. Nah, wakaf Utsmaniyah itu kalau kita lihat ya, mereka mendirikan wakaf-wakaf ini pertama untuk masjid, yang kedua di sekitar masjid itu didirikan madrasah-madrasah. Nah, di sekitar madrasah itu didirikan pasar, ya, ada bazar-bazar. Bazar-bazar ini wakaf yang akan menampung ya kos-kos ataupun biaya-biaya madrasah dan masjid. Ya. Kemudian juga didirikan hotel-hotel. Nah, hotel-hotel tempat menginap, ya, pemandian umum, tempat apa ya karavansari, ya, itu didirikan di sekitar wakaf masjid itu. Nah, jadi ini model wakaf produktif ya. Kemudian ada bank ya, ada bank Cikal Bakal Bank ya. Nah, itu Galata Sarraf namanya. Sarraf, ada sarraf di Galata. Nah, itu bank ini didirikan untuk tukar menukar mata uang karena mata uang yang beredar sudah sangat banyak ya dari berbagai negara. Jadi sarraflah yang akan menentukan nilainya, kemudian menentukan harganya ya untuk tukar menukar. Ya. Kemudian sarraf juga memberikan pinjaman-pinjaman ya. Juga transfer uang dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada masa Bani Utsmaniyah, perhatian yang besar itu dicurahkan kepada industri militer, membangun militer. Nah, membangun militer, membangun kapal, kemudian alat-alat peperang ya. Walaupun nanti akan kalah juga dengan peradaban Barat ya di penghujung abad ke-19 itu, ketika Barat muncul. Nah, ternyata teknologi yang mereka kembangkan lebih canggih daripada teknologi Utsmaniyah. Kemudian membangun industri-industri. Nah, ada banyak pabrik-pabrik ya yang didirikan untuk di dekat ibu kota. Nah, akan tetapi walaupun perkembangannya sangat luar biasa ya, Khalifah Utsmaniyah ini ya tantangannya juga sangat berat ya, karena berhadapan dengan kerajaan Barat ya, berhadapan dengan Spanyol, Prancis, Inggris ya, berhadapan dengan pasukan salib juga, Portugal ya, mereka bersatu untuk merongrong kekhalifahan Utsmaniyah karena Barat ini juga mereka melakukan kolonialisasi ya ke wilayah-wilayah negara-negara Islam di seluruh dunia. Jadi kalau ada Utsmaniyah akan sulit mereka karena ada yang melindungi negara-negara Islam yang di merata dunia ini. Jadi karena itu bagaimana caranya kekhalifahan ini harus hancur ya. Nah, sehingga disusunlah waktu itu kelompok Dumamah ya, kelompok Dumamah. Nah, ini mereka membuat ploy ataupun makar ya
melalui Mustafa Kemal. Ini Atatürk untuk meruntuhkan kekhalifahan Islam. Nah, akhirnya dengan kerjasama Zionisme ya, Inggris dan lain-lain, berhasillah mereka mengalahkan khalifah. Sehingga khalifah ditangkap, kemudian dibuang. Lalu dideklarasikanlah Republik Turki di bawah Mustafa Kemal. Nah, sehingga sejarah Turki kemudian berubah ya dari negara Islam menjadi negara sekuler. Jadi pada masa Utsmaniyah ini ulama-ulamanya itu juga ada, tetapi karyanya ya tidak sekuat karya-karya ulama sebelum ini. Karena waktu itu perang lebih banyak dicurahkan perhatian kepada perang. Nah, ada ulama-ulama seperti misalnya Jalaluddin Rumi yang lahir di era Utsmaniyah ya. Kemudian nanti di akhir ada Nursi ya, Said Badi'uz Zaman Nursi. Nah, jadi karya-karya mereka ini sedikit bernuansa tasawuf, tapi ada nuansa-nuansa ekonominya juga. Nah, ada kalau yang ekonomi ada ilmuwan seperti namanya Muhammad Kadri Pasha. Nah, Kadri Pasha ini yang ada menulis sebuah buku tentang akad-akad ya, akad-akad syariah. Nah, yang paling menonjol dalam pengembangan ekonomi syariah pada masa Turki Utsmaniyah ini adalah disusun sebuah kitab undang-undang yang bernama Majallatul Ahkam Al-Adliyah ya. Jadi Majallatul Ahkam Al-Adliyah ini adalah semacam kode undang-undang yang sangat simpel, yang sangat yang sangat jelas. Nah, begitu yang mengatur tata cara muamalat, tata cara perdagangan, tata cara tukar menukar, jual beli, sewa menyewa itu diatur di dalam kitab undang-undang ini yang bernama Majallatul Ahkam Adliyah. Nah, ini yang menjadi pedoman perniagaan ataupun perdagangan dan muamalah waktu itu. Nah, ya, jadi kitab inilah kemudian nanti diadopsi oleh kerajaan-kerajaan yang lain menjadi undang-undang ya, menjadi undang-undang. Nah, jadi asal muasalnya dari Majallatul Ahkam Adliyah ini. Oke ya, jadi mungkin demikian singkat saja terkait dengan kekhalifahan Bani Utsmaniyah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.